Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innal ladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim. Ulaika alladhina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat nyaman, nikmat aman, dan terutama nikmat yang paling penting adalah nikmat iman. Kita syukuri dengan mengucapkan hamdalah dan kita sempurnakan dengan menambah kualitas dan kuantitas amal soleh. Diberikan kesehatan oleh Allah, kita gunakan untuk ibadah. Diberikan keluarga kita bawa juga untuk ibadah. Diberikan sarana prasarana, rumah, kendaraan, kita gunakan untuk ibadah. Maka itu adalah bagian dari syukur terpenting pada setiap nikmat yang Allah berikan. Jadi dimulai dari mengucapkan kalimat hamdalah, kemudian dijadikan seluruh sarana prasarana yang kita miliki untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa harus bersama-sama? Ibarat sapu lidi, kalau lidinya hanya satu, maka tidak bisa untuk kesulitan untuk menyapu sampah. Tetapi kalau lidinya banyak, maka akan lebih kuat. Begitu juga kita ini ada sholat 5 waktu yang bisa kita gunakan untuk bersama-sama beribadah kepada Allah. Selain pahalanya 27 derajat, dengan sholat berjamaah bersama kita bisa membangun silaturahim, kita bisa tawasau bil haq, dan sekaligus kita bisa saling menasihati untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sholat berjamaah lebih mudah untuk melawan setan. Karena biasanya kalau sholat sendirian sangat cepat, tapi kalau sholat berjamaah bisa dengan nyaman dilakukan, bisa dengan khusyuk kita kerjakan. Para hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, bahwa belum hilang dari ingatan kita yaitu peristiwa meletusnya Gunung Semeru. Kemudian disusul dengan banjir bandang, disusul dengan angin topan dan semacamnya. Dan bencana itu telah terjadi dan kemungkinan akan terjadi. Mengapa demikian? Karena ketika dunia ini akan mendatangi akhir zaman, maka bencana akan semakin banyak. Itu pertanda semakin banyaknya manusia yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengutus dulu para nabi, mereka pertama orang yang beriman, lalu kemudian ingkar kepada Allah, lalu Allah azab di dunia, lalu diganti dengan nabi yang baru.
Sedangkan hari ini kita adalah umat akhir zaman di mana tidak akan diutus lagi, maka kita hanya menunggu datangnya hari akhir, yaitu hari kiamat. Para hadirin, bencana-bencana itu akan datang, dan tentu di antara sebab datangnya bencana karena diundang oleh manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran di dalam Al-Qur'an bagaimana bencana itu datang di masa lalu dan bagaimana bencana itu akan datang di masa yang akan datang. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 21 dan 22. Innal ladzina yakfuruna biayatillah. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Orang-orang yang mengingkari di sini maksudnya bukan menolak. Ada yang menolak secara terang-terangan, ada yang meninggalkan secara terang-terangan. Ayat Allah ada dua, ada ayat qauliyah yaitu Al-Qur'an, ada ayat kauniyah yaitu adalah peristiwa alam. Pertanyaannya adalah, kita dalam sebulan ini seberapa besar kita telah meluangkan waktu untuk membaca Al-Qur'an, telah mentadabburi isi Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an. Karena orang-orang terdahulu yang diazab oleh Allah karena mereka meninggalkan ajaran dari kitab suci mereka, lalu Allah ganti dengan azab. Umatnya Nabi Musa selain diazab, ada yang sebagian dijadikan kera karena mereka diberikan kitab Taurat, tetapi kitab Taurat itu ditinggalkan. Ada ayat-ayat kauniyah. Kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran, maka kemungkinan kita tidak tahu isi Al-Quran. Kemudian ada ayat kauniyah. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, di satu sisi gunung itu sebagai pasak, wal jibalu autada, tetapi di sisi lain Allah mengatakan wa idzal jibalu suyirat, apabila gunung-gunung dihancurkan. Jadi gunung itu nanti dihancurkan, dan Allah konteksnya dalam hal ini adalah ketika mendekati hari kiamat, yaitu Allah menghancurkan gunung sebagai cobaan bagi orang yang ada di sekitarnya dan sebagai peringatan bagi orang yang jauh dari tempat itu. Nah, di antara kemungkinan datangnya azab adalah yang pertama, karena dia meninggalkan ayat-ayat Allah, karena dia sudah tidak lagi peduli dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nabi tugas utama diutus selama kurang lebih 22 tahun atau 23 tahun adalah membacakan Al-Quran, supaya Al-Quran ini menjadi jalan hidup kita. Nanti betapa banyak di akhir zaman anak-anak yang akan berani kepada orang tuanya. Mengapa? Karena dia tidak memahami isi Al-Quran. Padahal di dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uffin, jangan mengatakan hari ini gara-gara anak pegang main HP, diminta untuk mengambilkan sesuatu, kadang-kadang membantah orang tuanya. Dimulai dari tidak mau, kemudian dia mengatakan cek TV dan semacamnya. Dimulai dari hal-hal yang sederhana, nanti di akhir zaman akan semakin luar biasa. Apalagi kita sudah memasuki era 5.0. Orang akan lebih banyak memegang HP-nya daripada istrinya. Orang akan lebih banyak melihat WA, YouTube daripada Al-Quran. Maka ke depan hati ini akan semakin gersang. Orang yang tetap dekat kepada Al-Quran, hatinya akan tetap tenang. Kemudian yang kedua yang dapat mengundang datangnya bencana adalah walladzina wa yaqtuluna alladzina nabiyina bighairi haqq, yaitu
membunuh para nabi tanpa alasan yang jelas. Fir'aun ingin mengejar Nabi Musa, ingin membunuh Nabi Musa. Mengapa? Karena dia menganggap Nabi Musa ini merecoki pemerintahannya, merecoki kekuasaannya. Padahal Nabi Musa tidak ingin minta kekuasaannya. Nabi Musa hanya mengajak iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Dikejar Nabi Musa, akhirnya Allah datangkan bencana. Bencana terbesarnya adalah tenggelam di Laut Merah. Begitu juga Nabi Lut. Nabi Lut mengajak kaumnya supaya meninggalkan homoseks, supaya meninggalkan kemaksiatan. Apa yang terjadi? Pemuda yang datang, utusan yaitu para malaikat yang datang ke rumah Nabi Lut diunjuk rasa, ingin dibunuh. Maka Nabi Lut kemudian meninggalkan tempat itu. Lalu Allah azab hanya dengan sekali teriakan atau guntur, maka langsung mati. Jadi azab itu ada yang datang diundang, ada yang memang nanti oleh Allah didatangkan karena sudah dekatnya atau akan datangnya hari kiamat. Memang sekarang orang tidak membunuh nabi, tetapi betapa banyak orang yang tidak mengenal nabi, betapa banyak orang yang tidak membaca kehidupan nabi, sehingga membuat ajaran-ajaran yang dianggap ini datangnya dari Nabi. Bahkan ada yang mengatakan, yang menjadikan sandarannya adalah mimpi. Mengapa demikian? Karena dia sudah meninggalkan Nabi. Maka Nabi SAW lahir ke dunia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus dalam rangka menyempurnakan akhlak. Apa yang dibawa oleh Nabi? Al-Quran dan Sunnah. Pertanyaannya adalah sejauh mana kita membaca Al-Quran dan sejauh mana kita mempelajari Sunnah Nabi SAW. Bagaimana kita sholat, bagaimana kita zikir, bagaimana kita berkeluarga, bagaimana kita berjalan, bagaimana kita bertemu dengan orang lain, bagaimana kalau ada tamu. Ini diajarkan oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka oleh karena itu, meskipun kita tidak membunuh Nabi, kadang-kadang kita membunuh ajaran Nabi SAW dengan meninggalkannya. Bahkan dari kita tidak mengajarkan kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, yang tahu ajarkan kepada yang tidak tahu, terutama keluarga dekat. Balighu anni walau ayah. Hadis ini tidak diturunkan kepada ustaz, kepada ulama, tetapi kepada setiap orang yang beriman dan mengikuti Nabi SAW perlu menyampaikan terutama kepada lingkungan keluarga, dimulai dari anak dan istri kita. Kemudian yang ketiga adalah wa yaqtuluna alladziina ya'muruna bil qisti minan nas. Dan orang yang membunuh manusia atau orang yang menyuruh berbuat adil. Jadi orang yang mendolimi, membunuh, menyakiti orang yang menyuruh berbuat adil. Jadi mungkin ada tokoh, mungkin ada siapa yang menyuruh berbuat adil, ini biasanya dimusuhi. Dan itu juga akan dapat mengundang bencana. Sebagaimana Nabi itu, para Nabi menjadi perantara, mengajarkan kepada manusia berbuat adil. Adillah terhadap Allah, adillah terhadap manusia. Adil terhadap Allah supaya dia meninggalkan kesyirikan. Karena diberikan nikmat oleh Allah, lalu kemudian mengapa diingkari? Maka Nabi mengajak keadilan itu dengan iman dan takwa kepada Allah. Yang kedua adalah adil terhadap sesama manusia. Jangan sampai mendolimi orang lain. Jangan sampai mendolimi orang lain. Nabi Fir'aun termasuk orang yang tidak berbuat adil terhadap manusia. Hanya karena sebuah mimpi, dia kemudian membunuh seluruh bayi yang lahir pada saat itu. Begitu juga hari ini
betapa banyak orang yang menyuruh berbuat adil kemudian dimusuhi, dibully, dan bisa jadi dalam negara-negara tertentu dibunuh gara-gara hanya menyuruh berbuat adil. Itulah yang akan terjadi di akhir zaman. Maka oleh karena itu ini menjadi pelajaran bagi kita, terutama yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, maka hendaklah mencintai orang yang menyuruh berbuat adil. Yang kedua, hendaklah kita menjadi pintu keadilan. Menjadi pintu keadilan, karena di antara sebab datangnya musibah adalah ketika ada orang yang menyuruh berbuat adil kemudian dibunuh, dihukum, dikerangkeng, dibatasi dan semacamnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya 3 hal itu terjadi, fabasyirhum bi'adzabin alim, maka berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Fabasyirhum. Jadi ini konteksnya bukan hanya nanti di akhirat, tetapi bisa saja disegerakan di dunia. Oleh karena itu, kita berusaha menjadi orang yang pertama menjaga Al-Quran, baik dengan membacanya dan mengajarkannya. Yang kedua adalah senantiasa beramal, mempelajari dan mengajarkan sunnah Nabi SAW. Karena dengan begitu, selain kita menambah bekal amal soleh kita, karena dalam hadis, barang siapa yang menunjukkan seseorang kepada suatu kebaikan, maka orang yang menunjukkan dapat pahala sebagai orang yang mengerjakannya, sementara orang yang mengerjakan pahalanya tidak dikurangi sedikit pun. Yang ketiga adalah mencintai orang yang menyuruh berbuat adil. Mengapa? Karena orang ini termasuk tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Orang yang meminta, menyuruh untuk tawasau bil haq, orang yang melaksanakan perintah Allah, saling nasihat menasihati di dalam kebenaran, di dalam kebaikan, dan di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita berusaha semoga usaha itu menjadi ladang amal soleh bagi kita. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa 'alan nabiyil mustafa wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kalau orang mengerjakan yang 3 tadi, Allah memberikan gelar kepada mereka, ulaikal ladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka itu adalah orang yang sia-sia amal perbuatan mereka di dunia dan di akhirat. Ketika mereka mengingkari Al-Quran, diawali dengan tidak beriman, kemudian mereka meninggalkan Al-Quran, melakukan yang perkara-perkara yang dilarang oleh Allah atau yang dibenci oleh Allah, maka meskipun di sisi lain mereka punya kebaikan, sedekahnya banyak, punya yayasan kanker, punya yayasan dan semacamnya, maka ulaikal ladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka itu adalah orang yang sia-sia amal perbuatannya di dunia dan di akhirat. Sia-sia amalnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan walahum wa ma lahum min nasirin, dan tiadalah bagi mereka seorang penolong pun. Tidak ada bagi mereka penolong. Mengapa begitu? Yang dapat menolong itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meminta pertolongan kepada Allah tentu tidak hanya dengan doa saja, tetapi harus diawali dengan amal-amal soleh yang menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita berbuat yang dibenci oleh Allah kemudian mendatangkan
azab Allah, mendatangkan musibah, maka sebaliknya kalau kita berbuat taat kepada Allah akan mendatangkan kebaikan, akan mendatangkan rahmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Kalau seandainya manusia itu beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, wattaqau, bertakwa. Takwa itu adalah berusaha maksimal menjalankan perintah Allah dan berusaha maksimal meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Waktunya salat, kita salat, diberikan harta, sebab kalau kita sudah sampai waktunya untuk berzakat, dikeluarkan zakatnya. Kemudian diberikan kebaikan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan musibah, ujian, kita bersabar, maka la fatahna 'alaihim barakatin minas sama, akan kami buka keberkatan terhadap mereka dari langit dan bumi. Allah turunkan, Allah limpahkan kepada manusia keberkahan, kebaikan dari Allah yang datang dari langit maupun dari bumi. Apa yang datang dari langit? Di antaranya adalah hujan. Hujannya landai dan semacamnya. Tapi kalau Allah hendak memberikan azab kepada manusia, Allah jadikan hujan itu agak berat. Bisa jadi banjir, bisa jadi malapetaka dan semacamnya. Begitu juga dari bumi. Kalau seandainya Allah ingin memberikan kebaikan kepada manusia, Allah tumbuhkan biji-bijian, Allah berikan kenikmatan. Tetapi ketika manusia itu tidak bersyukur, menjauh dari Allah, maka Allah ganti dengan musibah, dengan gempa, dengan gunung meletus dan semacamnya. Walakin kazzabu, akan tetapi kebanyakan manusia itu mendustakan. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, lalu kami ambil mereka, kami azab mereka karena apa yang telah mereka kerjakan. Jadi azab Allah itu datang karena perbuatan manusia, sebagaimana rahmat Allah itu datang karena amal solehnya manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan hati kita dalam iman dan takwa kepada Allah, dan kemudian istiqomah di dalam amal soleh hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.